Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang Korea lagi nih teman-teman semuanya, tentang program G2G di bidang manufaktur dengan visa E9. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu tentang manufaktur atau bagaimana proses kerja ke Korea dengan visa E9 atau non-skill ya di pabrik, bahwasanya di Korea itu membuka dua cabang untuk Indonesia, yaitu perikanan dan manufaktur. Kalau perikanan itu menggunakan E10, kalau manufaktur dengan E9. Jadi buat teman-teman semuanya, proses ini dilakukan di BP2MI dengan ya segala prosedur-prosedurnya, dengan ujian, terus kalau udah ujian sending berkas, SLC, prelim, dan lain sebagainya. Saya sudah jelaskan banyak video tentang proses kerja ke Korea pada video-video sebelumnya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ingin mau kerja ke Korea, ada banyak faktor. Yang pertama tadi kan ujian IPS topik ya. Nah, sekarang kita ingin membahas nih bagaimana sih Korea itu menyelenggarakan atau apa aja sih faktor-faktor kalau diadakan ujian IPS topik. Nah, di sini saya rangkum ada 3 bagian buat teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya agar lebih paham ya tentang bagaimana sistematika dalam mengadakan ujian IPS topik. Jadi tidak bertanya-tanya lagi kenapa sih nggak ada ujian, apakah tahun ini ada ujian, dan lain sebagainya. Dan apakah Indonesia itu dikasih kesempatan 2 kali ujian dalam setahun, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah Korea itu sendiri. Nah, faktor Korea memang sangat penting ya buat teman-teman semuanya, karena Korea kan yang menampung teman-teman untuk bekerja di sini. Nah, kalau Korea sudah memberikan peluang ke teman-teman semuanya bahwasanya membutuhkan tenaga kerja, otomatis dia akan mencari tenaga kerja asing. Walaupun kenapa sih nyarinya tenaga kerja asing? Dikarenakan tenaga kerja yang di Korea itu SDM-nya sangat turun ya. Angka kelahirannya itu sangat turun drastis di Korea, karena memang punya mindset bahwasanya punya anak membawa itu harus banyak pengeluaran lah intinya. Jadi dia untuk banyak program-program tidak punya anak, dan pada tahun ini mungkin akan diprediksi tahun berikutnya itu akan angka kelahirannya akan menurun. Makanya banyak sekali orang Korea itu yang mix marry gitu kan, bersama dengan orang-orang asing, baik Indonesia, Filipina, Rusia, dan lain sebagainya. Dikarenakan memang orang Koreanya sendiri, terutama yang perempuan, itu jarang sekali yang ingin punya anak gitu. Jadi ya angka kelahirannya kan sedikit. Jadi SDM di Korea itu memang sangat minim. Maka dari cari pekerjaan itu melalui dari negara lain. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki kesempatan yang bagus dikarenakan SDM kita banyak ya kan. Selain dari India, terus Malaysia, Indonesia ini termasuk SDM yang banyak. Nah, selanjutnya buat teman-teman semuanya, itu faktor Korea SDM. Yang kedua, SDM juga di Korea sendiri itu juga lagi membutuhkan nih, misalkan banyak yang pulang tuh, atau banyak yang resign dari pekerjaan tersebut, kan otomatis butuh karyawan gitu kan. Jadi itu salah satu waktu juga buat teman-teman bisa diadakan ujian IPS topik. Sehingga intinya di sini itu kekurangan tenaga kerja baik secara SDM, terus pekerjaannya banyak, terus pabriknya nambah terus, jadi otomatis pekerjaannya kekurangan kan. Otomatis dia akan mengambil pekerja asing dari negara lain, termasuk Indonesia gitu ya, dengan program MOU yang sudah ditandatangani atau kerjasama oleh Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman juga tadi yang pulang udah ada ya. Kalau yang banyak yang pulang juga itu termasuk juga sih orang, misalkan di pabrik saya pulang gitu, nanti pabrik saya juga akan mengambil tenaga kerja baru gitu teman-teman semuanya. Nah, itu ya tadi ya Koreanya sendiri. Secara internal Korea
kalau ingin menyelenggarakan ujian atau melaksanakan ujian IPS Topik, yaitu Korea membutuhkan tenaga kerja, SDM-nya kurang, terus pabriknya nambah banyak, terus orang yang pulang juga banyak, jadi ya otomatis akan ada ujian. Itu teman-teman faktor internal ya dari Koreanya. Nah, faktor yang kedua adalah dari Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia, misalkan tahun kemarin kan udah ada ujian, tetapi banyak banget nih teman-teman yang belum kepanggil atau udah mau habis gitu, atau rosternya atau stok untuk pencarian kerja baru itu sedikit. Otomatis di tahun berikutnya ada ujian, kayak sekarang nih ada ujian kan, dikarenakan memang bukan berarti teman-teman semua yang kemarin ujian diabaikan, tidak. Yang ujian kemarin itu kan sertifikatnya 2 tahun ya teman-teman. 2 tahun itu teman-teman itu BP2MI lagi berpikir gitu, bagaimana cara agar tidak keterlambatan stok atau stok ya bahasanya, apa ya, kayak kekurangan pekerja gitu, biar Korea itu mengambilnya dari Indonesia aja gitu, biar banyak Indonesia yang diambil. Jadi BP2MI menyerahkan ujian itu jika stoknya mau habis atau pencarian kerjanya sudah menipis. Yang kedua adalah kuota tadi sih, kuota dari BP2MI itu diberikan banyak atau membutuhkan banyak gitu ya, makanya Indonesia akan mengadakan lagi gitu teman-teman. Biasanya bagaimana nih kalau di Koreanya udah penuh nih ya, pencarian kerja dikit. Nah, di Indonesia itu tidak ada nggak ada ujian buat teman-teman semuanya, seperti halnya di 2016 itu tidak ada ujian teman-teman semuanya. Jadi dua faktor ini menjadi faktor penting kalau di Indonesia ada ujian, yaitu karena stoknya menipis atau pencarian kerjanya sudah mau habis semua. Kan sertifikatnya 2 tahun kan ya. Misalkan di 2021 ujian. Nah, udah banyak tuh yang kepanggil. Nah, kan sertifikatnya 2 tahun. Nah, otomatis tahun berikutnya ada ujian kan. Dikarenakan untuk membackup tahun berikutnya. Karena yang tahun 2021 tadi otomatis kan menunggu roster sampai tahun 2023 gitu kan. Nah, yang tahun berikutnya yang 2022 diadakan ujian buat menampung roster di 2022 sampai 2023 sampai 2024 gitu teman-teman semuanya. Jadi saling inilah tutup lubang gitu sih. Jadi buat itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah MOU atau kerjasama antara BP2MI dengan Korea ya. Salah satunya seperti kita tahu bahwasanya ada negara lain yang sudah diblokir ya, atau tidak kerjasama lagi tentang pekerjaan ini, seperti hanya Vietnam, dan satunya lagi lupa itu bahwasanya diblokir di Korea dikarenakan narkoba. Jadi dia sudah tidak ada ujian lagi teman-teman. Jadi semoga Indonesia masih bekerja sama di bidang apapun dengan Korea Selatan, baik secara E9, E10, kalau bisa ya secara profesional juga ada, biar Indonesia atau SDM di Indonesia itu tidak banyak yang nganggur, bisa meningkatkan ekonomi keluarga dan lain sebagainya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, tahun ini apakah ada ujian? Kita tunggu aja selesai ujian ini bagaimana. Kemarin banyak banget tuh yang prelim ya kan, Masya Allah, dikarenakan kuota juga sekarang kuotanya banyak. Apakah ada ujian? Ya kita tunggu aja nanti. Kalau sudah selesai ujian kita akan analis bagaimana perkembangan dari BP2MI. Kalau misalnya dikemungkinan ujian ada kan ya bersyukur ya. Makanya tetap belajar aja buat teman-teman yang kemarin nggak daftar ya. Ataupun yang sekarang sudah daftar ya, jangan berpikiran untuk semoga aja tahun ini ada ujian 2 kali. Enggak, kamu harus kayak semaksimal mungkin pada ujian ini gitu teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga menjawab teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya ada faktor-faktor lain boleh komen di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa untuk tersenyum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.